bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari yang insyaallah memuliakan kehadiran Allah ini. Setelah kita menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla melaksanakan ibadah salat berjamaah, kembali Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengisi waktu kita dalam rangka bertafaqquh fiddin. Kita kembali mempelajari risalah Nabi Muhammad SAW, agama yang diridhoi oleh Allah ini. Khususnya kita akan melanjutkan pembahasan seputar ilmu akidah. Yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan waktu yang kita isi dalam majelis ilmu ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap detiknya insyaallah bernilai ibadah dan telah menjadi wasilah kita mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan di siang hari ini kita masih akan membahas pengantar ya dari ilmu akidah, dan ini kita memasuki pengantar yang ketiga. Setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi ya dari ilmu akidah dan juga referensi serta sumber akidah di dalam Islam. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya jemaah sekalian bahwa sumber akidah di dalam Islam jelas merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi warisan Nabi Muhammad SAW. Tetapi tentu dari setiap teks Al-Qur'an dan Sunnah itu ya diklasifikasikan juga oleh para ulama, ada yang memberikan petunjuk kepada persoalan-persoalan akidah secara tegas, tapi ada juga yang tidak bersifat tegas. Yang mana kalau yang bersifat tegas itu namanya disebut dengan muhkamat atau qat'iyat. Sedangkan kalau dia sifatnya tidak tegas itu namanya mubhamat atau mutasyabihat. Nah, para ulama menegaskan ya mas kalian, kenapa kok Al-Qur'an dan Sunnah itu ada dua kemungkinan kepada makna yang ditunjukkan antara muhkamat dengan mutasyabihat. Ya, tujuan utamanya adalah ikhtibarun nas. Tujuan utamanya adalah untuk menguji ya manusia terkait dengan bagaimana mereka memahami ajaran Nabi Muhammad SAW yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya begini, Pak. Ya, ini contoh misalnya perdebatan yang sampai hari ini bahkan berabad-abad lamanya nggak selesai ya, terkait masalah akidah tentang persoalan sifat Allah misalnya. Ya. Sifat Allah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran dalam wujud adanya unsur kemiripan dengan sifat makhluk, ya, yaitu personifikasi dari hal-hal yang disandarkan kepada Allah. Misalnya seperti dalam Al-Quran kita temukan ada istawa, ada wajah, ada ya, wajah, tangan, istawa dan seterusnya. Nah itu para ulama memasukkan ayat-ayat seperti ini sebagai ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya yang memang Allah ingin menguji kita ya dengan memahami ayat-ayat yang tidak jelas maknanya ini. Tapi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan secara tegas walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti tegasnya tidak sama dengan makhluk. Karena sesuatu yang sama dengan makhluk itu Pak tidak layak untuk disembah. Ya, sesuatu yang sama dengan makhluk berarti makhluk bukan? Makhluk kan, sesuatu yang sama dengan makhluk adalah makhluk.
dan tidak mungkin sesama makhluk menyembah makhluk, kan? Nah, makanya Allah menegaskan bahwa zat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, itu sesuatu yang muhkam namanya, sesuatu yang tidak ada kita memahaminya tidak tegas gitu ya. Jadi sesuatu yang tegas kalau tidak sama dengan makhluk. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada ayat-ayat yang menyebutkan atau disandarkan kepada Allah, tapi kemudian ada kesamaan dengan siapa? Makhluk misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan, menjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait bagaimana memahami ayat ini. Tapi kaidah yang paling banyak diambil oleh para ulama itu, Pak, hal-hal seperti ini hendaknya kalau kita memang tidak membayangkan Allah itu seperti makhluk, ya sudah, serahkan saja hakikat maknanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau misalnya nih muncul di benak kita, Pak, Allah digambarkan seperti makhluk, nah disitulah harus dicari makna yang dengan makna itu kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Misalnya begini, Pak, kalau kita katakan yadullah fawqa, atau Allah mengatakan dalam Al-Quran yadullah fawqa aydihim, atau Allah katakan dalam Al-Quran wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, atau Allah mengatakan dalam ayat yang lain kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan binasa nanti di hari kiamat kecuali wajah Allah. Nah, kira-kira apa? Semua akan binasa kecuali wajah Allah. Nah, makna wajah Allah di sini apa? Mungkin nggak kita katakan wajah Allah itu dalam arti Allah punya fisik, berarti wajah itu salah satu organ? Mustahil. Ya, dan ini malah kita akan memahami dengan pemahaman yang keliru kalau kita katakan Allah itu memiliki wajah dalam arti organ, berarti semuanya binasa kecuali wajah. Bagaimana dengan tangan, kaki dan seterusnya? Ya kan mustahil, gitu kan? Berarti di sini nanti kalau kita membayangkan wajah itu seperti kita membayangkan diri kita sebagai makhluk, nah ini hilangkan keyakinan itu, dan akhirnya kita katakan yang dimaksud wajah di sini adalah zat Allah itu sendiri yang kita tidak sampai akal kita kepadanya. Maknanya semua makhluk itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi beginilah memahami ayat yang intinya adalah kita kembalikan ayat-ayat seperti ini dengan menegaskan Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab sesuatu yang sama dengan makhluk tidak mungkin layak menjadi Tuhan untuk disembah. Dan ini, Pak, kaidah seperti ini penting sekali sama kalian. Karena kaidah seperti ini bisa kita jadikan sebagai dasar menghukumi keyakinan lain, Pak. Ya, misalnya ya tentunya kita menghormati keyakinan lain, tapi tetap kita harus meyakini keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk atau digambarkan sama dengan makhluk, tentunya itu adalah keyakinan yang tidak tepat menurut keyakinan kita. Ya, karena kita mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya. Tapi untuk kita misalnya mendapatkan keselamatan di akhir-akhir, ya, dalam keyakinan yang benar ini secara sederhana kita akan bisa simpulkan setiap yang menyamakan Allah dengan makhluk itu bukan Allah dan keyakinan itu. Ya. Baik, nah ini pembahasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya terkait dengan Al-Quran dan Sunnah yang memiliki dua konteks makna seperti ini. Dan sekarang kita akan masuk jamaah sekalian pengantar yang ketiga, yaitu terkait dengan nama dan ruang lingkup akidah Islam. Nama dan ruang lingkup akidah Islam. Sekaligus referensi-referensinya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam karya-karya yang disusun oleh para ulama terkait dengan masalah akidah, para ulama memberikan nama yang beragam. Ya, dan saya kumpulkan, Pak, di sini nama-nama ilmu akidah yang sangat beragam berdasarkan kitab-kitab yang disusun terkait dengan masalah ini. Ya, jadi kalau misalnya, Pak, kita ingin belajar akidah, ya, atau misalnya kita mendapati ada kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, tapi kita bingung, Pak, ini kitab ini bahas apa sih, gitu ya. Nah, maka kita akan bisa simpulkan ini bahas kitab akidah atau bukan tergantung nama-nama yang nanti akan kita perkenalkan. Yang pertama, jemaah sekalian, ilmu akidah, ya, namanya yang paling umum digunakan adalah akidah itu sendiri. Ya, akidah itu sendiri adalah nama untuk ilmu akidah. Atau diambil dari derivasi katanya i'tiqad. Akidah itu memiliki derivasi kata yang sama maknanya, yaitu i'tiqad. Ya, jadi akidah ataupun i'tiqad itu artinya ya sama. Tapi yang jadi masalah begini, Pak, i'tiqad kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Masuk nggak, Pak, i'tiqad dalam kamus besar bahasa Indonesia? I'tikad. I'tikad itu berarti apa dalam bahasa kita? I'tikadnya buruk. Maksudnya apa?
Niat ya, apa yang motif gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa kita kan i'tikad itu ya apa yang diniatkan atau motif untuk melakukan sesuatu gitu ya. Padahal kalau dalam bahasa Arab i'tikad itu diambil dari kata i'tiqad yang artinya yakidah gitu ya, artinya keyakinan gitu. Nah makanya di dalam beberapa karya ulama, para ulama kita menulis beberapa kitab dengan nama yang tadi kita sebutkan Aqidah atau i'tiqad. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Aqidah. Ya, ulama yang hidup pada tahun 214. Ada juga Imam Al-Ismaili punya kitab I'tiqad A'immatul Hadis. Ya, I'tiqad A'immatul Hadis. Kemudian Imam Ibnu Manda punya kitab Min Aqaid As-Salaf. Lalu Imam Al-Juwaini punya kitab Luma'ul Adillah wa Qawaid Aqaid Ahli Sunnah. Enggak tahu Pak. Ada. Apa namanya? Saya baca secara jelas saja. Baik, kemudian Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Iqtisad fil I'tiqad wa Qawaidil Aqaid. Kemudian Imam Ibnu Abi Ya'la punya kitab Al-Iqtiqad. Imam Al-Qunawi punya kitab Al-Aqidah dan Imam Ibnu Qudamah punya kitab Lum'atul I'tiqad. Jadi semuanya itu Pak ya diambil dari kata aqidah dan i'tiqad. Ya. Jadi kalau kita intinya jamaah sekalian kalau kita membaca satu karya ulama ya asli bahasa Arab atau terjemah kok ada kata aqidah atau i'tiqad berarti ini buku bicara tentang akidah ya. Baik. Yang kedua, para ulama juga menyebut ilmu ini dengan ilmu usuluddin atau ilmu usuluddiyanah. Nah, jadi kadang disebut usuluddin, kadang disebut usuluddiyanah. Artinya adalah pokok-pokok agama. Usuluddin atau usuluddiyanah itu artinya pokok-pokok agama. Usul itu artinya pokok. Dari kata aslun, aslun itu pondasi, ya. Adin itu agama. Nah, di antara karya ulama yang disusun dengan nama ini misalnya adalah Al-Ibanah Al-Usuluddiyanah karya Imam Al-Asy'ari. Kemudian ada kitab Usuluddin karya Imam Al-Ghaznawi. Lalu ada kitab Ma'alim Usuluddin karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini kitab-kitab yang menyebut atau yang menggunakan kata Usuluddin atau Usuluddiyanah. Yang ketiga, jemaah sekalian, ya, ada juga penamaannya dengan tauhid. Nah, yang ketiga adalah ilmu ini, ilmu akidah ini juga disebut dengan ilmu tauhid. Nah, ini juga populer nih Pak ya. Nah, di antara karya ulama yang menulis tentang masalah akidah dengan nama tauhid, misalnya adalah At-Tauhid karya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ada kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam Al-Maqrizi. Lalu ada kitab At-Tauhid karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najmi. Kemudian ada kitab Risalatul Tauhid karya Waliullah Ad-Dahlawi dan ada kitab At-Tauhid karya Syekhul Azhar pada masa-masa penjajahan Prancis ke Mesir, Muhammad Abduh. Ya, karya Imam Muhammad Abduh. Baik. Pernah dengar Pak nama-nama kitab ini Pak? Ini kira-kira kalau dari alumni STAN pernah belajar Pak? Ya, pokoknya dengar aja kalau ketemu kitab namanya Tauhid Pak, berarti dia bahas ilmu akidah. Ini menunjukkan kepada kita Pak bahwa khazanah ilmu dalam satu sangat luas ya. Bahkan masalah tauhid saja atau akidah saja sangat beragam sekali namanya. Baik, kemudian yang keempat. Ya, nama yang keempat jemaah sekalian, ilmu ini juga disebut dengan ilmu al-iman. Disebut juga dengan ilmu al-iman. Kenapa disebut dengan ilmu al-iman? Ya, karena mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar Pak ya, ada hadis namanya hadis Jibril. Ada yang tahu Pak hadis Jibril itu hadis apa? Hadis yang berbicara tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Cukup panjang Pak ya. Jadi hadis Jibril itu Rasul ditanya ada 5 pertanyaan. 3 di antaranya Nabi ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Nah, dari pertanyaan tentang iman Rasul menyebutkan 6 rukun iman. Maka para ulama juga menegaskan masalah akidah disebut juga dengan istilah iman. Ya. Nah, baru sekalian, mungkin ini jarang kita dengar Pak. Kalau di dalam Al-Quran Pak, ada yang namanya Ummul Quran. Nah, kalau Ummul Quran itu surah apa Pak? Surah Al-Fatihah. Tapi ada istilah Ummus Sunnah. Jadi kalau Ummul Quran surah Al-Fatihah, nah ini ada namanya Ummus Sunnah. Nah kalau Ummus Sunnah apa Pak? Hadis apa? Hadis yang tadi saya sebutkan, ya hadis Jibril gitu ya. Jadi kalau surah Al-Fatihah itu Ummul Quran, sedangkan kalau hadis Jibril Ummus Sunnah. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami'ul Ahkamil Quran. Jadi beliau mengatakan kalau surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran,
yaitu tentang iman, masalah akidah, tentang Islam, masalah ibadah, tentang ihsan, masalah akhlak. Ya, lantas kemudian Nabi ketika malaikat Jibril pergi menyampaikan kepada para sahabat, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang tadi datang itu malaikat Jibril dalam bentuk manusia, datang untuk mengajarkan pokok-pokok agama kalian. Nah, jadi ini namanya disebut ummus sunnah. Ya, nah, ummus sunnah itu induk dari semua ajaran agama. Baik. Jadi untuk al-iman, ya, di antara karya para ulama yang disusun dengan nama al-iman, misalnya adalah al-iman karya Imam Al-Qasim Ibn Salah. Kemudian ada kitab al-iman karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ada kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najmi. Baik, kemudian yang kelima. Nah, kitab atau ilmu akidah ini ya dengan kitabnya sendiri disebut juga dengan istilah sunnah itu sendiri, Pak. Ya. Jadi sunnah jemaah sekalian, kalau istilah ini digunakan di dalam ilmu akidah, maksudnya adalah akidah Islam itu sendiri. Ya, jadi akidah Islam itu Pak juga disebut dengan istilah sunnah. Makanya Pak, saya berulang kali mungkin beberapa pertemuan sebelum COVID ya menyampaikan istilah sunnah ini hati-hati Pak kita gunakan. Ya. Kenapa? Karena istilah sunnah ini didefinisikan secara berbeda tergantung konteks ilmunya. Misalnya begini Pak, contoh sederhana ya, sholat sunnah dengan sunnah sholat sama apa beda? Ini cuma kita pindah aja. Sunnah sholat dengan sholat sunnah sama atau beda? Itu aja udah beda gitu ya. Ya, sholat sunnah itu kan misalnya seperti sholat duha, seperti sholat rawatib ya. Tapi kalau sunnah sholat, amalan yang ada amalan yang menjadi bagian dari sholat, mengangkat tangan, seperti baca tasbih gitu kan. Nah, itu aja udah beda sama sekali. Tapi kalau kita sebut istilah sunnah dikaitkan dengan sholat, Pak, maka maknanya sama, yaitu amalan yang jika dilakukan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah dalam ilmu fikih. Ya, sunnah dalam ilmu fikih. Tapi kalau sunnah dalam ilmu akidah jemaah sekalian, maka maknanya Islam itu sendiri, Pak. Sunnah dalam ilmu akidah itu adalah istilah lain untuk menyebut agama Islam. Makanya ketika Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, ya, dalam surah Al-Fatihah, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Nah, makanya di sini istilah sunnah hati-hati Pak, jangan kita salah gunakan. Misalnya begini jemaah sekalian, kita sering dapati lah Pak ya, ulama kita atau masyarakat kita berbeda pendapat, misalnya tentang masalah qunut subuh. Tentang masalah qunut subuh. Ada yang mengatakan qunut subuh itu sunnah, seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ada yang mengatakan qunut subuh tidak sunnah, seperti mazhab Hanafi dan Hambali. Nah, kira-kira Pak, anggaplah kita misalnya ikut pendapat yang mengatakan tidak sunnah Pak ya. Kita katakan misalnya kita mengikuti mazhab Hanafi atau Hambali. Saya berpendapat qunut subuh tidak sunnah, sebagaimana mazhab Hanafi dan Hambali. Boleh nggak Pak kita katakan tidak sunnah itu maksudnya berarti yang mengamalkannya tidak Islam? Boleh nggak Pak? Yang mengamalkan qunut subuh tidak sesuai dengan sunnah berarti bukan Islam, mungkin nggak? Atau akidahnya bukan ahlu sunnah misalnya? Ya nggak boleh. Berarti istilah sunnah dalam hal ini, definisi ini atau sunnah dalam maksud ketika kita bicara qunut berarti maksudnya apa Pak? Bicara akidah atau bicara fikih? Nah, bicara fikih bukan bicara akidah. Ya, artinya fikih itu kalau istilah sunnah berarti jika dilakukan berpahala ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau misalnya begini Pak, kita bicara dalam konteks akidah, misalnya ya, kita bicara dalam konteks akidah misalnya begini, ada orang yang mengatakan saya nggak percaya takdir. Ya, saya tidak percaya kepada takdir. Ketika dia mengingkari rukun iman yang keenam, seperti paham Mu'tazilah ya. Nanti kita akan belajar sedikit Pak, apa sih yang disebut Mu'tazilah dalam sejarah Islam? Ini kelompok yang dulunya mengingkari takdir. Karena mereka menganggap manusia itu ya berbuat sesuai dengan kehendak mutlaknya, ya, dan menolak ada namanya takdir. Padahal pemahaman seperti ini sebenarnya secara logika akal dan kebiasaan manusia bisa ditolak. Buktinya begini Pak, kita merencanakan hari ini sesuatu, ya, untuk sesuatu yang akan datang. Kita merencanakannya hari ini Pak, perbuatan yang akan kita lakukan di esok hari. Apakah bisa dipastikan Pak, besok hari itu sesuai dengan rencana kita? Bisa nggak dipastikan? Nah, ya belum tentu, gitu kan? Nah, berarti sesuatu yang tidak bisa dipastikan itu namanya apa dalam bahasa akidah? Ya takdir, gitu kan? Nah, artinya secara faktual dan kebiasaan manusia takdir itu tidak bisa diingkari. Tapi yang jadi masalah itu tadi mereka menganggap
Ya intinya nggak ada takdir karena manusia bertanggung jawab atas sepenuhnya perbuatan mereka. Nah orang-orang yang menolak takdir ini Pak, ya persoalan takdir ini masalah fikih atau masalah akidah? Masalah akidah. Maka mereka yang menolak takdir, disinilah baru kita sebut mereka menyelisihi sunnah. Mereka menyelisih sunnah karena menolak keyakinan yang benar di dalam Islam. Jadi istilah sunnah ini hati-hati kita gunakan, ya harus dipahami konteksnya apa dulu. Apakah dalam konteks akidah atau dalam konteks fikih? Dan yang ketiga Pak, ada juga istilah sunnah definisinya beda lagi nanti dalam ilmu hadis. Ya. Kalau dalam ilmu hadis maka istilah sunnah itu artinya segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Dan apapun yang disandarkan kepada Rasul Pak, kita sebagai umatnya belum tentu boleh melakukan semuanya. Ada sunnah Nabi malah haram kita lakukan. Ya. Sunnahnya Nabi lakukan, tidak diingkari itu perbuatan Nabi SAW, tapi tidak boleh kita lakukan. Nah, contohnya apa? Banyak. Apa contohnya? Poligami lebih dari. Nah, Nabi SAW punya istri berapa? Nah, ada berapa istri Nabi? 9. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Pak mengatakan dalam kitabnya Nurul Dhalam Syarh Aqidatul Awwam, Rasulullah itu pernah melakukan ya akad nikah sampai Rasulullah itu pernah ya diajukan oleh Allah untuk menikah kepada 30 wanita. Tapi dari 30 wanita tersebut yang akhirnya berakad nikah dengan Nabi, karena ini hanya semacam pemberian dari Allah, itu hanya sekitar 14 saja. Dari 14 wanita tersebut yang nantinya akan menjadi ummul mukminin di surga bersama dengan Nabi hanya berapa? Bukan 9, ada 11. Ya, ada 11. Tapi dari 11 ummahatul mukminin ini tadi, 2 di antaranya meninggal ketika Nabi masih hidup. Maka ketika Nabi wafat, yang tersisa tinggal 9. Makanya angka 9 ini masyhur karena artinya mereka masih hidup ketika Nabi meninggal. Ya. Nah, terlepas jumlah ini Pak, boleh nggak kita katakan saya ingin mengamalkan sunnah Nabi? Istrinya ada 11. Boleh nggak? Boleh? Ya nggak boleh, karena itu hanya untuk siapa? Nabi saja, gitu ya. Nah, ini namanya disebut dengan khosaisun Nabi. Termasuk dalam hal ini Pak, Nabi SAW itu menikah ya boleh tanpa mahar. Nah, boleh nggak kita mengikutinya Pak? Nanti pas kita nikah Pak, mana maharnya? Nggak mau, saya ikut sunnah Nabi. Boleh nggak? Ya nggak boleh gitu ya. Tapi Pak, ya Imam Nawawi mengatakan yang dianjurkan dalam pernikahan itu diantaranya kalau kita betul-betul ingin mengamalkan sunnah Nabi adalah maharnya. Jadi Rasulullah itu ya ditetapkan dalam hadis dari Imam Muslim dari Aisyah memberikan mahar yang kata Imam Nawawi dianjurkan mahar itu semisal dengan mahar Rasulullah SAW. Kalau betul-betul ingin mengamalkan sunnah. Ada yang tahu Pak mahar Rasul berapa? Ya. Rasulullah itu maharnya sebesar 12.500 dirham. Berapa 12.500 dirham? 1 dirham itu sama dengan sekarang ini, dirham itu uang perak. 1 dirham itu sama dengan 80.000 rupiah. Itu 1 dirham kali 12.500 berapa? Banyak. Pastinya banyak ya. Tapi berapa kira-kira? Apa ya dari baca pasti langsung lagi kemudian. Nah, berapa? Kalau 10.000 aja dikali 80.000 berapa? 80 juta ya? Betul, 8 juta apa 80 juta? 80 juta. Ditambah 2.500. Ya anggaplah sekitar 100 jutaan ya. Nah makanya jangan kalian ya. Kalau kita ingin mengamalkan sunnah itu Pak, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' itu ini contoh sunnah Rasulullah. Berilah mahar sebesar berapa? 12.500 dirham gitu ya. Nah, jadi jangan hanya mencari sunnahnya pada wilayah mana, malah mengabaikan sunnah ya memang sunnah gitu ya. Di poligaminya Rasul itu haram bagi kita umatnya. Karena Islam hanya membolehkan sampai 4 istri saja. Dan itu khusus bagi Nabi yang lebih dari 4. Tapi kalau untuk hal-hal yang Nabi tidak larang atau syariat tidak larang, nah disitulah kita baru bisa mengamalkan sebagai sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya mahar beliau. Bayangkan Pak, Nabi SAW itu menikah umur 25 tahun, maharnya 12.500 dirham.
Itu yang kemarin nikah dari artis selebgram itu berapa kemarin? Yang kemarin terkenal itu siapa? Nah, dari sebelah tuh berapa kemarin? Sama nggak dengan Rasulullah? Lebih besar atau lebih sedikit? Hah? Nah, jadi ini sudah Rasul ini baru amalkan kalau memang dia mau mengamalkan sunnah Nabi gitu ya. Dan saya katakan Pak, saya sedikit agak meluas ya Pak. Mahar besar itu Pak, mahar besar itu dalam pernikahan. Nah, ini yang belum menikah ataupun nanti misalnya punya anak yang mau menikah gitu Pak ya. Saya anjurkan Pak berdasarkan anjuran Nabi tentunya ya bahwa kalau bisa mahar yang besar. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi itu bukan mahar kecil, malah yang sebenarnya mahar yang terbaik itu yang kata Rasulullah itu taisirus sodak. Taisirus sodak itu artinya memudahkan. Memudahkan itu ya bagi orang kaya ya besar, bagi orang biasa ya biasa aja. Nah, jadi semakin besar itu semakin baik. Kenapa? Karena mahar yang besar itu Pak, dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk memuliakan kaum wanita. Coba aja Pak tanya kepada istri Bapak. Ya, kalau disuruh milih dulu Bu, kalau misalnya pas kita nikah, antara seperangkat alat sholat dengan 1 miliar, milih yang mana? Tanya aja Pak, pasti milih yang mana kira-kira? 1 miliar. Pak, logis itu manusia begitu. Nah, itu satu. Tapi jangan aja Mas kalian. Kalau istri kemudian ya diberi mahar 1 miliar dan akhirnya di suatu hari mereka menggugat cerai, harus rela mengembalikan mahar. Jadi mahar besar itu Pak, fungsi yang pertama untuk memuliakan kaum wanita, tapi fungsi yang kedua agar wanita tidak mudah menggugat cerai. Karena kalau mereka ingin menggugat cerai suaminya, ya menuntut cerai ke pengadilan atas suaminya yang suaminya nggak mau menceraikan misalnya Pak, kemudian istrinya menggugat cerai, maka syaratnya harus mengembalikan mahar. Nah kalau maharnya Pak seperangkat alat sholat 20 tahun yang lalu, kira-kira mudah nggak dia menggugat cerai? Nah, udah saya tuntutlah cerai itu ambil aja terus seperangkat alat sholat kalau baru dan jadi apa gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak maharnya 1 hektar tanah di daerah Kuningan, mikir nggak gitu Pak? Mikir lah, 1 miliar gitu ya. Nah, itu tujuannya. Maka bagi yang belum menikah atau misalnya anaknya mau menikah, ya, kalau lagi kita perempuan, nah, sebaiknya carilah. Ya, karena kenapa? Ya kalau suaminya mampu, apa salahnya gitu kan? Dan yang kedua untuk agar istri bisa menghargai suami, sebagaimana suami menghargai istri dengan mahar. Ini saya bahas. Jadi intinya sunnah Nabi itu jemaah sekalian, ya kalau kita katakan sunnah itu disandarkan kepada Nabi, beda lagi nanti definisinya. Ya, karena sesuatu yang disandarkan kepada Nabi tidak otomatis boleh kita lakukan. Tapi hukum asalnya apapun yang dilakukan oleh Nabi adalah syariat bagi kita. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi hati-hati jangan sampai mengamalkan sunnah Nabi yang malah haram bagi kita. Ya, disinilah pentingnya yang namanya ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu hadis dan seterusnya. Baik, jadi sunnah itu jemaah sekalian ada 3 definisinya ya. Ada dalam ilmu akidah, ada dalam ilmu fikih, ada dalam ilmu hadis. Ya. Kalau dalam ilmu akidah, maka sunnah itu maknanya Islam itu sendiri. Kalau dalam ilmu fikih, ya berarti dia lawan dari hukum haram, wajib, makruh dan mubah. Tapi kalau dalam ilmu hadis, maka sunnah itu segala hal yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh, bahkan bisa hukumnya mubah. Nah, di antara karya ulama yang disebut dengan kata sunnah dalam masalah akidah, Imam Ahmad punya kitab namanya Usul Sunnah. Lalu Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, punya kitab Syarhus Sunnah. Imam Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab namanya As-Sunnah. Lalu Imam Al-Barbahari punya kitab Syarhus Sunnah, dan Imam Ibnu Zamanain Al-Maliki punya kitab Usul Sunnah. Ini nomor yang 5. Yang keenam, ilmu ini juga jemaah sekalian, ilmu ini juga disebut dengan fikih akbar. Jadi dalam ilmu akidah itu Pak, ya, atau istilah lain yang menunjukkan kepada ilmu akidah adalah fikih akbar. Ini untuk membedakan dengan fikih asghar. Jadi kalau fikih asghar itu maksudnya ilmu fikih. Tapi kalau fikih akbar maksudnya ilmu akidah. Kenapa? Karena akidah itu Pak, fondasi diterimanya amal ibadah. Misalnya begini jemaah sekalian, ada non muslim, ada orang kafir, ikut sholat Pak, dipikirnya itu adalah senam yoga. Ya orang kafir sholat gitu Pak ya, duduk, rukuk dan seterusnya, dipikirnya ini senam lah gitu ya. Kira-kira Pak diterima nggak sholatnya? Kalau dia tidak berislam dulu, nah, ya nggak diterima. Ya karena diterimanya ibadah sholat didasarkan harus dia beragama
Islam. Nah, masuk beragama Islam itu bagaimana caranya? Ya, mengucapkan kalimat syahadat, dan mengucapkan kalimat syahadat artinya dia berakidahkan Islam, mengakui Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nah, jadi artinya fikih asghar atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu Pak, ketika difondasikan kepada akidah, maka disitulah ada unsur akhiratnya yang akan kita bisa dapatkan pahala. Tapi kalau non muslim Pak, non muslim melakukan kebaikan di dunia, Allah dengan rahmannya tetap memberikan kebaikan bagi mereka di dunia. Tapi kalau untuk di akhirat beda lagi. Ya, karena makanya Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya Ar-Rahman, Allah memberi rezeki pada siapapun yang melakukan kebaikan. Ya, tapi untuk Ar-Rahim maka hanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja nanti di hari akhir. Ya. Nah, ini fondasi akidah untuk sahnya amal kita di akhirat. Tapi begini Pak, yang jadi masalah begini Pak. Kalau ada non muslim selama bertahun-tahun Pak ya, sampai menjelang wafatnya dia non muslim, melakukan banyak kebaikan. Satu hari sebelum meninggal masuk Islam Pak. Kira-kira amal solehnya selama hidup ketika masih kafir nanti termasuk bermanfaat nggak Pak? Apa ya? Jawabannya Pak, bermanfaat hanya pada wilayah amalan yang terkait harta saja. Jadi kalau misalnya non muslim sedekah gitu Pak ya, non muslim bantu tetangga dengan hartanya gitu ya. Ya kalau dia mati dalam kondisi kafir ya tidak bermanfaat. Tapi kalau nanti dia masih Islam di akhir hayatnya, ya apakah diikrarkan di hadapan orang atau dia sendiri berikrar atas dirinya sendiri ya, maka kemudian amalan-amalan yang terkait dengan amal-amal hartanya tadi akan bermanfaat baginya di hari akhir. Tapi untuk amalan kebaikan yang sifatnya fisik, misalnya dia sholat, puasa gitu ya, nah itu tidak diterima. Jadi yang diterima hanyalah amalan yang terkait dengan harta. Sebaliknya Pak, begitu juga ya, misalnya begini Pak, ada orang Islam ya sampai umur 40 tahun muslim, waliyadzubillah dia murtad Pak. Dia murtad di umur 40 tadi, sampai umur 50 tahun, di umur 50 tahun masuk Islam. Di umur 50 tahun masuk Islam lagi, setelah murtad gitu ya. Nah, 10 tahun dia murtad itu Pak, kira-kira melakukan kebaikan nggak? Ya mungkin aja, manusia kan bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk gitu kan. Nah, selama 10 tahun dia berbuat baik, maka itu akan memberikan manfaat kepadanya ketika masuk Islam, tapi hanya terkait hartanya saja. Tapi untuk yang sifatnya amalan non harta, maka itu tidak memberikan manfaat. Nah, disinilah nanti para ulama kita beda pendapat, Pak. Ulama kita beda pendapat. Bagaimana kalau sebelum dia murtad pernah berangkat haji, lalu dia murtad, lalu dia masuk Islam lagi, wajib nggak mengulangi haji? Jadi dia 40 tahun ke bawah muslim berangkat haji gitu ya. Murtad, kan murtad itu apa? Artinya kalau murtad kan menghanguskan semua amalnya kan? Ya. Tapi ketika dia masuk Islam lagi, apakah amalan yang sudah dilakukan yang di situ ada unsur harta dan non harta kemudian wajib diulangi lagi atau tidak? Nah, ini yang menjadi perdebatan. Kenapa? Karena haji itu kan Pak adalah amalan yang di situ ada unsur harta, ada unsur non harta, ya kan? Karena di situ ada tawaf. Tawaf itu harta atau bukan Pak? Nggak ada. Tapi kita berangkat ke sana perlu harta nggak? Perlu harta. Nah, disinilah yang kemudian kombinasi antara harta dan harta ini menjadikan perdebatan kalangan ulama. Apakah hajinya nanti harus diulangi atau tidak? Ya. Sebagian ada yang mengatakan sudah sah haji sebelumnya ketika dia muslim, ada juga yang mengatakan tidak sah harus mengulangi. Ya. Tapi terlepas itu semua Pak, jangan murtad. Jangan murtad. Ya, kita minta kepada Allah ya muqallibal qulub wa bi qalbi ala dini. Kita istiqomah di dalam Islam sampai akhir hayat. Jadi nama yang keenam untuk ilmu akidah adalah fikih akbar. Ya, fikih yang besar maksudnya adalah fondasi dari fikih yang kecil. Nah, di antara karya ulama yang menulis atau menyebut namanya fikul akbar ini adalah Al-Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Kemudian yang ketujuh, kitab akidah atau ilmu akidah juga disebut dengan ilmu syariah. Disebut juga dengan ilmu syariah. Nah, di antara karya-karya ulama yang berbicara tentang akidah tapi menggunakan istilah syariah, misalnya adalah karya Al-Halabi. Ya, dalam kitabnya Ni'matud Dari'ah fi Nusratis Syariah. Nah, ini kitab akidah. Kemudian kitab Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, Irsyadut Thiqat ila Ittifaqis Syara'i. Nah, itu juga kitab dalam ilmu akidah dengan menggunakan istilah syariah. Kemudian yang kedelapan, Mas kalian, ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam. Nah, ilmu ini juga disebut dengan ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam ya Mas kalian? Karena ilmu ini ya disusun oleh para ulama
sebab perdebatan pertamanya dulu yang sangat kencang di antara yang akidahnya masih benar Ahlus Sunnah dengan yang menyimpang dalam persoalan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Maka perdebatan-perdebatan itu Pak, ketika disusun menjadi satu ilmu, maka ilmunya namanya disebut ilmu kalam. Ada juga yang mengatakan ilmu ini disebut ilmu kalam karena isinya adalah perdebatan ya, tentang masalah akidah. Ya. Karena kalau dalam masalah fikih biasanya perdebatannya tidak sekencang kalau dalam masalah akidah, Pak. Ya. Kalau perdebatannya masalah akidah, Pak, potensinya itu saling mengkafirkan atau saling menghormati, Pak. Kira-kira kalau orang berdebat masalah akidah, Pak, kira-kira potensinya saling menyesatkan atau saling menghargai? Ya biasa saling menyesatkan, ya. Masalah akidah, masalah prinsip, kan? Tapi kalau kita bicara fikih, Pak, biasanya ya kita bisa menghargai perbedaan lah, amal itu adalah amal hukum. Nah, karena itulah ilmu ini disebut ilmu kalam karena potensi perdebatannya sangat keras dibandingkan ilmu fikih. Ya. Nah, ini alasan penyebutan ilmu ini ilmu kalam. Nah, di antara para ulama yang menulis ilmu yang disebut dengan ilmu kalam ini yang isinya akidah, Ghayatul Marad fi ilmi kalam karya Ibnu Al-Amidi, Syarhul Maqasid fi ilmi kalam bin Al-Tazali, Al-Mawaqif fi ilmi kalam karya Al-Iji. Kemudian Nihayatul Iqdam fi ilmi kalam karya Asy-Syahristani, Asasut Taqdis fi ilmi kalam karya Ar-Razi, Al-Isyarah fi ilmi kalam, ini banyak di kitab-kitab yang menyebut dengan ilmu kalam. Ar-Razi juga. Istihsanul Qaul fi ilmi kalam karya Al-Asy'ari, Al-Musayyarah fi ilmi kalam karya Al-Kamal Ibnu Umam, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awwal fi ma yajibu alaihi min ilmi kalam karya Al-Baiquni. Nah, ini kitab-kitab yang menyebut dengan kata ilmu kalam. Baik, kemudian yang 9 ya Mas kalian. Yang ke-9 ilmu ini juga disebut dengan ilmu ilahiyat. Ya, ilmu ilahiyat atau dalam bahasa kita Pak dalam bab kuliah namanya ilmu teologi. Ya, ilmu teologi itu kan bicara tentang teo dan logos, ya, bicara tentang ilmu ketuhanan. Karena ilahiyat atau ilmu akidah bicara fondasi utamanya masalah ketuhanan, ya, tentang persoalan zat yang layak disembah itu seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana, kita mengenal Allah dan sebagainya. Baik, kemudian ilmu ini juga disebut dengan ilmu muqaranatul adyan. Muqaranatul adyan itu artinya perbandingan agama. Ya, karena kita kalau bicara akidah, Pak, misalnya kita bicara tentang keesaan Allah, otomatis kita akan berbicara tentang orang-orang yang tidak mengesahkan Allah. Nah, berarti bicara tentang agama lain yang beda dengan kita dalam beberapa aspek akidah. Juga disebut dengan ilmu muqaranatul firaq. Kalau muqaranatul adyan itu perbandingan agama, tapi kalau muqaranatul firaq perbandingan aliran agama di dalam Islam. Ya, kalau muqaranatul adyan perbandingan agama misalnya antara Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, itu muqaranatul adyan. Tapi kalau muqaranatul firaq yang juga bicara akidah, maka ini aliran-aliran yang ada di dalam umat Islam. Misalnya antara Ahlus Sunnah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Mujassimah, ya. Nah, itu dalam tubuh umat Islam. Tapi bukan ini Pak, bukan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali nanti beda lagi. Ya, kalau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali namanya disebut muqaranatul madzhab. Perbandingan mazhab fikih. Ya, jadi kalau aliran fikih itu namanya mazhab. Sedangkan kalau aliran akidah namanya firqah. Nah, ini jangan kita keliru Pak ya. Tapi kalau gini Pak, kalau antara NU, Muhammadiyah, Persis, itu apa Pak? Aliran apa ya? Hah? Oh, ada apa? Organisasi itu aliran apa? Dan kalau yang seperti ini Pak, ya, ormas-ormas Islam yang di Indonesia ataupun di luar Indonesia sebenarnya lebih tepatnya disebut dengan amal jamaah, bukan aliran. Amal jamaah itu artinya apa? Kerja-kerja kolektif dalam usaha dakwah. Ya. Jadi itu kerja kolektif yang bisa jadi Pak di dalamnya itu ada aliran akidahnya beda, aliran fikihnya beda. Misalnya Pak, ya anggaplah NU atau Muhammadiyah. Di dalam NU itu Pak, ya bisa jadi di dalamnya ada orang Ahlus Sunnah, bisa juga ada Syiah. Bisa jadi fikihnya Syafi'i karena di Indonesia, bisa jadi fikihnya Hanafi di negeri yang lain. Karena NU kan cabangnya juga banyak, di luar negeri juga ada. Nah, itu jadi artinya di dalam ormas ini bisa saja alirannya beragam. Ya. Tapi ya kadang Pak, namanya organisasi Islam, mereka punya ADART. ADART-nya kadang bisa menetapkan kami akidah Ahlus Sunnah, fikihnya apa misalnya. Tapi kalau misalnya ada yang keluar dari ADART ini ya bisa saja kemudian masih mengaku sebagai ormas itu, tapi
sudah keluar dari ormas, sudah keluar dari aturan DHR. Tapi insya Allah sih kalau di Indonesia Pak, misalnya kayak NU Muhammadiyah dan seterusnya, secara akidah mereka adalah Ahlussunnah. Sedangkan kalau secara fikih, kalau NU itu secara ADART menetapkan mengakui semua 4 mazhab. Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu diakui Pak. Walaupun di Indonesia dominannya adalah Syafi'i. Makanya saya 2017 ke Hongkong itu Pak, saya katakan ibu-ibu yang lagi kerja di Hongkong itu kan banyak pengajian kan itu Pak. Saya katakan, Bu, ibu-ibu selama di Hongkong kalau fikihnya mengamalkan Hanafi itu NU. Kenapa? Karena secara ADART NU tetap mengakui Hanafi. Sebab di Hongkong itu Pak, masjid-masjid rata-rata ya secara tradisi keagamaan Hanafi. Secara tradisi keagamaan di Hongkong itu Hanafi. Karena di sana yang mengelola kebanyakan orang Pakistan. Dan Pakistan itu mazhabnya Hanafi. Makanya saya katakan ibu selama di sini Hanafi aja gitu ya. Kenapa? Karena kalau pakai mazhab Syafi'i berat Bu. Apa contohnya Ustaz? Ibu kalau di rumah majikannya sering nggak masak daging babi? Iya Ustaz. Nah kalau daging babi di Syafi'i apa status hukumnya Pak? Ya haram, bukan haram aja Pak. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali haram semua gitu. Ya, maksud saya bedanya antara Hanafi dengan Syafi'i dalam masalah babi itu apa? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, yang namanya babi itu najis mughalladh yang harus disucikan pakai air dan tanah. Tidak pakai tanah belum suci. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, yang namanya najis babi itu sama seperti najis pada umumnya. Pakai air saja sudah cukup. Pakai tanah itu cuma sunnah saja, nggak sampai wajib. Walaupun ada hadisnya, tapi mereka menganggap itu sunnah bukan wajib. Nah, saya katakan, Bu, selama masak ya majikannya kan non muslim. Masak apa? Daging babi. Terus pakai apa? Ya kalau pakai tanah jarang-jarang. Tanah di Hongkong di mana gitu ya. Saya katakan, ya alhamdulillah Bu, di Hongkong ini mazhabnya Hanafi. Ya, berarti ikut mazhab Hanafi di Hongkong, tapi nanti balik ke Indonesia balik lagi ke mazhab Syafi'i. Dan dua-duanya kalau ibu misalnya ormasnya NU tetap NU. Jadi walaupun kita keluar dari Syafi'i tetap NU. Kenapa? NU ADART-nya menetapkan tetap menggunakan 4 mazhab. Tapi kalau Muhammadiyah beda lagi Pak. Muhammadiyah itu mirip seperti NU menetapkan 4 mazhab, tapi tidak konsisten dengan satu mazhab. Mereka itu punya namanya majelis tarjih. Ya. Majelis tarjih itu artinya apa? Mengambil apa yang menurut mereka paling kuat dalilnya dari 4 mazhab. Makanya cara beribadahnya tidak konsisten dengan fikih Syafi'i. Nah, ini ormas itu ya. Jadi ormas itu bukan aliran ya. Ormas itu bukan aliran. Dan kita tidak bisa katakan mirip seperti Hanafi, Maliki atau Syiah, Khawarij. Tapi di Indonesia ada Pak. Di Indonesia ada ormas yang sepenuhnya bukan Ahlussunnah. Misalnya seperti Ijabi. Ijabi itu Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Yang tokohnya meninggal beberapa bulan yang lalu. Apa yang di Bandung itu? Jalur Rahmat. Ya, tokohnya Jalur Rahmat. Ijabi ini dia bukan Ahlussunnah karena akidahnya menggunakan Syiah Imamiyah. Nah, ini kita katakan ini ormas bukan Ahlussunnah gitu ya. Karena akidahnya Syiah. Baik, jadi intinya ormas itu tergantung alirannya bisa apa saja ya, mau tidak atau aliran fikih itu bisa beragam. Nah, di antara karya ulama yang membahas tentang perbandingan akidah ini tadi, misalnya adalah Al-Farqu Bainal Firaq karya Al-Baghdadi dan I'tiqad Firaqul Muslimin wal Musyrikin karena Ar-Razi. Ya. Lalu ilmu ini juga jemaah sekalian disebut dengan ilmu awail. Ilmu awail itu adalah ilmu-ilmu yang kita bicara tentang masalah awal-awal ya dari hal yang kita tidak sampai akal kita, maksudnya tentang Allah yang tentunya sebelum terciptanya makhluk ya yang ada adalah siapa? Allah Ta'ala. Maka disebut dengan ilmu awail, ilmu terkait dengan zat yang pertama atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu ini juga disebut dengan ilmu al-milal wan nihal. Al-milal wan nihal ini mirip seperti al-firaq tadi, yaitu aliran keagamaan dalam konteks perbedaan agama atau perbedaan aliran di dalam umat Islam, misalnya seperti karya Imam As-Sistani judulnya Al-Milal wan Nihal. Yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia tentang buku tentang aliran akidah di dalam Islam ataupun di luar Islam. Nah, jadi jamaah sekalian ada 13 nama ya terkait dengan ilmu akidah yang intinya semuanya bicara tentang akidah. Nanti mungkin bisa saya share nanti setelah kajian ini Pak, ketika ada pengantar terakhir. Dan yang terakhir yang saya lihat ruang lingkup. Ya, ruang lingkup akidah itu apa? Sederhananya Pak, kita kalau bicara akidah, maka ruang lingkup kajian ilmu akidah adalah 6 rukun iman. Gak akan keluar dari 6 rukun iman ini. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Tapi jamaah sekalian, sebagian ulama ada yang meringkas Pak. Ya, dari 6 rukun iman ini tadi diringkas menjadi 3. Ya, dari 6 rukun iman diringkas menjadi 3. 3 itu adalah yang pertama seputar ilahiyat, bagaimana kita mengenal Allah.
Yang kedua seputar nubuat, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad dan risalahnya. Dan yang ketiga akhbar sam'iyah, terkait dengan iman kepada yang gaib. Ya, hari kiamat, takdir dan seterusnya. Jadi dibagi tiga, ilahiyat, nubuat dan sam'iyah. Ilahiyat tentang ketuhanan, nubuat tentang kenabian, sam'iyah tentang iman kepada yang gaib. Nah, tapi ketiga hal ini sebenarnya rinciannya ada dalam 6 rukun iman. Dan ada yang meringkas lagi, teman sekalian, diringkas lagi menjadi dua, apa itu? 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena 2 kalimat syahadat ini penjabarannya adalah 6 rukun iman. Ya. Jadi kalau misalnya kita membaca kitab-kitab akidah, Pak, kok pembahasan akidah ada yang membuatnya menjadi 6, ya, lalu ada yang membuatnya menjadi 3 bab, ada yang membuatnya menjadi 2 bab, ya semuanya itu sama saja. Ya, karena ini metode di dalam para ulama membagi objek ruang lingkup ilmu akidah. Dan yang terakhir terkait dengan masalah ruang lingkup juga, jamaah sekalian, apa manhaj ya bagaimana kita memahami akidah. Maka secara sederhana metode dalam kita berakidah itu pertama bisa dibagi 2. Pertama adalah akidahnya umat Islam, yang kedua akidahnya non Islam. Nah, kalau untuk akidah umat Islam jamaah sekalian dibagi lagi menjadi 2. Ada akidah umat Islam yang dikategorikan ahlus sunnah, ada akidah umat Islam yang dikategorikan ahlul bid'ah. Nah, saya tegaskan Pak, ahlul bid'ah tetap muslim karena mereka bersyahadat, tapi akidahnya menyimpang dari pemahaman ahlus sunnah. Maka umat Islam dibagi 2 dari sisi akidah, ada yang ahlus sunnah, ada yang ahlul bid'ah. Sedangkan dari yang ahlus sunnah jemaah sekalian, kalau kita di dalam fikih mengenal 4 mazhab, maka di dalam akidah ahlus sunnah kita mengenal 3 mazhab. 3 mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama adalah al-Asy'ariyah, yang kedua al-Maturidiyah, yang ketiga al-Athariyah. Kalau al-Asy'ariyah ini mayoritas umat Islam yang dianut oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan sebagian Hambali. Kalau al-Maturidiyah ini dianut oleh ulama-ulama Hanafi, sedangkan kalau al-Athariyah dianut oleh sebagian ulama Hambali. Nah, di Indonesia ini Pak, terlepas kita mengenal atau tidak Asy'ari, dari kecil kita sebenarnya belajar akidah Asy'ariyah. Ya mungkin nanti ketika kita dewasa ada kemudian ilmu lain akhirnya membuat beberapa pemahamannya agak kemudian ke arah yang lain, yaitu akidah Asy'ari misalnya. Tapi intinya Pak, yang ingin saya tegaskan, Asy'ari, Maturidi ataupun Asy'ari semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, ini tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sedangkan kalau yang ahlul bid'ah misalnya Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, ya nanti ini akan kita buat perbandingan lebih mudah memahami. Intinya ini di luar ahlul bid'ah, di luar ahlus sunnah yang kita sebut ahlul bid'ah. Sedangkan kalau untuk yang kafir, maka kafir ini bisa kita bagi paling tidak menjadi 3 Pak. Yang pertama kafir karena tidak meyakini keberadaan Allah, ateis, itu termasuk kafir. Yang kedua adalah meyakini adanya Tuhan, tapi Tuhannya itu tidak berdasarkan agama samawi, namanya watani, seperti penyembah berhala. Dan yang ketiga kafir tapi ada unsur-unsur agama para nabi, yaitu ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi ini 3 kelompok yang semuanya dikategorikan sebagai non muslim atau kita sebut kafir. Ini secara umum pembagian terkait dengan pemahaman akidah, dan nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pembahasan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, ya bagaimana dipahami berdasarkan akidah ahlus sunnah dan bagaimana keyakinan yang lain. Tentunya kita harus tahu juga untuk bisa membersihkan akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat dan gambarannya cukup jelas terkait dengan pengantar. Insya Allah nanti saya share kalau agak lupa ya. Kira-kira 13 nama tadi apa nggak Pak? Nanti kalau ingin murojaah ini bisa kita share buat Pak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita cukup Pak. Nggak ada pertanyaan ya? Ada? Masukan misalkan kalau untuk memahami pengantar akidah kita apa yang direkomendasikan, karena kita kalau bicara akidah kadang tadi tarinya kemana-mana gitu, sunnah segala macam masuk ke akidah gitu. Karena kita kan tidak semuanya itu juga background mengkaji kita segala seperti itu, sehingga diperlukan semacam yang simpel ya kira-kira gitu. Karena bisa jadi pembahasan awal kan hal yang simpel-simpel lah. Tidak itu di pembahasan awal tentunya tidak sulit gitu. Ya. Jadi yang fondasinya memahamkan itu macam. Akhirnya rekomendasi yang bisa kita
kitab yang pengantar akidah maupun kitab tentang akidah itu yang simple yang kita kalau sampaikan ke orang yang karena majelis yang mungkin tidak majelis yang punya formal itu cukup memadai untuk kita pesan. Ya. Nah ini memang kalau untuk masalah akidah ini agak ada persoalan begini Pak. Ya apa namanya tadi saya katakan ada mazhab-mazhab akidah itu tadi. Itu tergantung mazhabnya apa. Tapi kalau anjurannya ya kita ini kan di Indonesia kita menggunakan konteks mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia. Nah dalam hal ini ya buku-buku yang dianjurkan sebagai buku awal lah ya buku apa namanya proses belajar dan memahami akidah secara ini aja secara lengkap tapi simple itu kebanyakan ulama kita menganjurkan kalau di Indonesia itu membaca kitab Aqidatul Awwam karya Imam Ahmad Al-Marzuki. Aqidatul Awwam itu semua sudah merangkum 6 rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul. Ya. Bahkan selama ini Pak, selama ini kita kalau dari kecil Pak mengenal nggak? Kita dari kecil kan misalnya gini, menghafal malaikat itu yang namanya yang harus kita hafal ada berapa? 10. Kemudian Rasul ada berapa? 5. Itu kan dari kecil gitu loh ya. Itu akidah awam. Itu akidah awam karena Imam Al-Marzuki. Padahal kalau nanti kita telusuri lagi Pak, nama malaikat banyak, bukan hanya 10 yang ada dalam Al-Quran. Ya, ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat yang tidak ada dalam 10 itu gitu ya. Dan Nabi juga ada lebih dari 25 gitu ya. Tapi Imam Al-Marzuki merumuskannya dalam rangka untuk memudahkan anak-anak belajar akidah yang standar itu tadi. Yang cukup kita sudah memberi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa di-download Pak di Play Store, ada kitab Aqidatul Awwam, terjemahannya ada bahasa Arab juga. Ini bahasa Arab ya, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada. Jadi itu yang menjadi standar. Tapi tentunya nanti beda lagi kalau kita pakai mazhab yang lain Pak. Misalnya mazhab yang lain gitu ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang berangkat haji atau umroh ke Arab Saudi. Nanti ya buku-buku yang dianjurkan untuk dibaca sebagai pegangan awal, misalnya karya-karya dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab, ya, Tauhid misalnya. Jadi tergantung mazhabnya apa. Tapi kalau di Indonesia sih ya tadi saya katakan sudahnya ini kitab Aqidatul Awwam dan ini bukan hanya bicara akidah. Dalam kitab ini juga kita diperkenalkan ya terkait wawasan-wawasan yang harus kita ketahui sebagai muslim tentang Rasulullah SAW. Ya misalnya tentang kewajiban mengimani Isra Mi'rajnya Nabi, kewajiban mengetahui Nabi SAW itu keluarganya seperti apa, namanya siapa ya. Nah itu ada di dalam kitab Aqidatul Awwam. Bahkan kitab ini Pak kalau di pesantren-pesantren tradisional itu dihafal. Ya, dihafal dan saya sarankan Pak sekarang ini anak saya juga walaupun bukan di pesantren ya di SD umum itu ada satu video nanti dicari aja Pak di YouTube ya satu video Aqidatul Awwam. Jadi kitab Aqidatul Awwam itu dibuat dalam wujudnya syair tapi menghafalnya mudah Pak. Anak saya itu Pak cuma dengar beberapa kali itu sudah hafal beragam apa namanya syairnya. Cuma dengerin aja gitu. Walaupun ketika saya tanya tahu nggak sih artinya apa? Nggak tahu. Tapi apa mudah menghafalnya. Jadi ada media di YouTube nanti tulis Aqidatul Awwam dibuat oleh ulama Yaman. Nah itu isinya tentang syair yang dibaca oleh anak-anak dan mudah dihafal. Nah, jadi ini saran saya untuk dibaca. Tapi kalau ingin lebih meluaskan lagi Pak, buku-buku yang berbahasa Indonesia banyak. Di antaranya yang saya sarankan untuk dibaca sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah kitab Al-Aqidah karya Sayyid Sabiq. Ya, karena kitab Sayyid Sabiq ini tidak berisikan perdebatan-perdebatan akidah yang melelahkan Pak, yang memang bukan konsumsi umum sebenarnya. Tapi beliau langsung mengarahkan bagaimana akidah Islam ini akhirnya bisa menghasilkan amal-amal soleh, gitu. Tanpa kita kemudian terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang ada di antara umat Islam terkait masalah akidah. Ini ada buku namanya Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Sayyid Sabiq, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 1 jilid. Nah itu juga cukup bagus untuk dibaca. Ya situ ya, ini 2 buku yang saya rekomendasikan. Tapi metode kita Pak pakai PowerPoint ya, kita nggak pakai kitab karena apa namanya secara sistematis biar lebih mudah pakai metrik-metrik kita pakai PowerPoint. Mungkin nanti pertemuan yang akan datang juga dikondisikan ya PowerPoint-nya jadi akan bisa dilihat. Gitu Pak ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas kalian yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.